Selamat pagi, Jemaat Gereja Khusus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Saya berdoa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus kiranya menopang dan menguatkan setiap kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari baru lagi yang kami masih bisa jalani. Biarlah hari ini kami memulai aktivitas kami dengan topangan firman daripadamu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 hingga yang ke-14. Secara khusus kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, istilah Ebenezer bukanlah kata yang asing di telinga saya. Saat saya masih kecil, kemanapun kami pergi, saat kami sampai di rumah, maka mami saya akan berkata, "Ayo ko, non," panggilan untuk kakak dan saya. Ucapkan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Hal yang sederhana, namun membekas di ingatan seorang anak kecil, bahwa kalau kami bisa sampai di rumah, itu bukan karena papi jago nyetir atau mami matanya awas melihat situasi, tetapi karena Tuhan yang menolong kita. Berbicara mengenai kehebatan Allah yang melebihi kekuatan manusia, Israel pun juga pernah mengalaminya. Di perikop yang kita baca, bangsa Israel yang berdosa dengan menduakan Tuhan kini mengakui keberdosaan mereka dengan menjauhkan allah-allah asing dan beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka juga mengikuti arahan Samuel untuk berkumpul di Mispa untuk menerima pengampunan dari Tuhan lewat persembahan korban yang dilakukan oleh Samuel. Ketika orang Filistin mendengar Israel sedang berkumpul di Mispa, mereka maju untuk memerangi Israel. Dan kabar ini sungguh menggetarkan hati orang Israel. Namun di dalam anugerahnya Allah mengampuni keberdosaan Israel dan memimpin peperangan itu secara ajaib. Tuhan mendatangkan guntur yang begitu hebat ke atas orang Filistin, sehingga mereka menjadi kacau balau dan lari kebingungan. Kekacauan itu dimanfaatkan oleh Israel untuk menyerang Filistin dan mengalahkan mereka dengan mudahnya. Peristiwa pertobatan Israel dan pertolongan Tuhan yang ajaib ini kemudian disimboliskan oleh Samuel dengan mendirikan sebuah batu yang dia ukir dengan tulisan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sehingga ketika Israel melihat batu itu, mereka akan kembali terkagum oleh keajaiban Tuhan. Mereka kembali diingatkan untuk setia beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka kembali disadarkan bahwa Allah Yahweh lah satu-satunya yang mampu melepaskan mereka dari kesesakan. Dan untuk kesekian kalinya, Israel diteguhkan bahwa Allah terus mengikat perjanjiannya dengan mereka sebagai umat kesayangannya. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagaimana kisah Ebenezer yang menceritakan bahwa Tuhan sendiri yang memberi kemenangan dengan mengalahkan musuh-musuh Israel, maka sesungguhnya pekerjaan ajaib Allah itu masih nyata dan berkuasa bagi kita hari ini. Kalau kita bisa menjalani hari ini dengan tubuh yang sehat, atau makan yang cukup, atau kasih dari keluarga, atau masih dapat bekerja, atau masih dapat mengakses GKK Menyapa ini, atau masih dapat beribadah online, atau masih dapat bernafas tanpa bantuan alat, atau masih dapat berdoa, atau masih dapat tidur dengan nyenyak, mari bersama-sama dengan saya katakan, Ebenezer, sampai di sini
Tuhan menolong kita. Kiranya kesadaran kita atas pertolongan Tuhan yang mungkin kita anggap sepele, namun sebenarnya itu begitu ajaib, begitu mulia bagi hidup kita, dapat menguatkan iman percaya kita bahwa kita memiliki Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman hari ini boleh terus terngiang di hati dan pikiran kami dalam hari ini, agar kami senantiasa Tuhan Yesus, biarlah firman hari ini boleh terus terngiang di hati dan pikiran kami dalam hari ini, agar kami senantiasa menaikkan ucapan syukur dan pujian kami kepadamu. Terlepas dari segala masalah, pergumulan, dan kesakitan yang sedang kami alami, hari ini kami mau memandang kepadamu dan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus, tolong pimpin aktivitas kami satu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat merayakan kebaikan Tuhan hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.